Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Muhammad, 1940 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan proses pengembangan organisasi. Materi yang akan dibahas yaitu jenis-jenis intervensi teknikal dalam pengembangan organisasi. Yang pertama itu adalah pengembangan tim kerja. Yang kedua itu adalah sistem sosiologi teknikal. Yang ketiga itu adalah peningkatan mutu profesionalisme, dan semua itu apa sih? Yang pertama itu pengembangan tim kerja. Nah, jika kita lihat pengembangan tim kerja adalah development adalah tindakan mendukung dan melatih sekelompok individu yang ditempatkan bersama untuk bekerja sebagai unit yang kohesif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tahap pengembangan tim kerja. Yang pertama itu adalah membentuk, yang kedua itu struktur atau pengakuan, yang ketiga itu adalah norma atau normalisasi, yang ketiga itu adalah penjualan atau penelitian, yang terakhir itu adalah perkembangan. Kita dapat membahasnya. Yang pertama itu adalah membentuk. Kata membentuk itu dalam pengembangan organisasi itu identik dalam pembentukan adalah tahap pertama proses pengembangan organisasi. Nah, membentuk itu berasal dari sifat individu yang dipilih untuk tim, sering optimis dan antusias untuk memulai proyek baru. Padahal tahap ini merupakan sopan dan kadang gugup tentang bagaimana tim akan bekerja sama. Dalam khawatir ini biasanya karena mereka tidak yakin dengan fungsi proyek atau apa yang mereka lakukan. Di sini sangat penting di dalam membentuk tim organisasi yang mana mereka melakukan organisasi ini. Nah, yang kedua adalah scrolling atau penyatuan. Tahap scrolling atau penyatuan adalah langkah kedua dan biasanya merupakan transisi yang sulit karena melibatkan kemungkinan kegagalan yang tinggi. Pada tahap ini, anggota kelompok mulai mendorong terhadap apa yang telah ditetapkan selama pembentukan tim. Seringkali ini terjadi ketika konflik dimulai. Nah, konflik dalam organisasi seringkali dimulai saat pengembangan organisasi itu dilakukan. Yang ketiga adalah normalisasi. Nah, tahap normalisasi ini adalah pengembangan tim adalah kegiatan anggota tim merasa proyek telah menjadi normal dan akrab. Di sini normalisasi itu adalah menyatukan antara anggota-anggota dalam mengerjakan suatu proyek agar proyek itu terlaksana dengan baik gitu. Nah, yang keempat adalah anjuring atau penangguhan. Nah, dalam konteks tahap penangguhan ini dikenal sebagai tahap terkabung karena merupakan tahap akhir dari kerjasama tim. Sebagai besar tim akan mencapai tahap penundaan di beberapa titik, tapi tidak selalu gitu. Nah, dalam pengembangan organisasi yang untuk kerjasama tim, pengembangan tim itu terakhir adalah performa. Nah, performa ini adalah performa yang dimiliki setiap masing-masing individu dalam pengembangan organisasi itu sendiri. Pada tahap ini, tim menyelesaikan sebagian besar pekerjaan diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Tim telah memaksimalkan produktivitas dan efisiensi. Nah, selanjutnya kita memasuki sistem sosio-teknikal. Sistem sosio-teknikal ini identik dalam dimana dikatakan oleh bahwa di sini pekerjaan harus fokus pada kedua sisi, yaitu sosial dan teknik. Nah, kedua ini tidak bisa dilepas kata Presiden pada tahun 1951. Ini dari teori terletak pada proporsi bahwa dalam desain pekerjaan harus ada kesesuaian antara fitur desain organisasi, sebagaimana hal sama penting kesesuaian antara organisasi dan lingkungan. Selanjutnya adalah peningkatan mutu kekaryawanan. Dalam peningkatan mutu kekaryawanan ini, dengan bekerja pada suatu organisasi, maka seorang akan menyerahkan tenaga dan waktunya kepada penggunaan. Kenapa demikian itu? Untuk ia menerima imbalan, akan tetapi tidak berarti bahwa dengan menjadi karyawan pada suatu organisasi sehingga tidak boleh lagi melakukan kegiatan lain. Di sini dalam kita menjadi seorang karyawan, kita bisa meningkatkan mutu skill kita yang ada dalam diri kita, dalam mana tujuan untuk pengembangan organisasi. Nah, meningkatkan moral
mengurangi stres dan terpuruk. Yang kedua adalah meningkatkan motivasi. Yang ketiga adalah meningkatkan kebanggaan kerja. Yang keempat adalah meningkatkan kompetensi. Yang kelima adalah meningkatkan kepuasan. Dan yang keenam adalah meningkatkan komitmen.